Kamu sendiri di ruang kerja, ruang yang dulu pernah dipenuhi mimpi-mimpi besar. Dindingnya masih menyimpan jejak ambisi yang pernah kamu miliki. Ijazah tergantung di sudut, sertifikat pelatihan, beberapa piagam prestasi yang kini terasa seperti peninggalan dari kehidupan orang lain. Di layar komputermu, notifikasi LinkedIn terus bermunculan. Selamat kepada Budi atas posisi barunya sebagai direktur regional. Seorang junior yang dulu sering datang padamu untuk bertanya soal strategi bisnis. Kamu tidak merasa iri, tapi ada kekosongan yang tak bisa kamu abaikan. Sebuah pertanyaan muncul diam-diam. Apakah semuanya sudah terlambat? Dulu, kamu pernah berada di tengah lintasan, berlari bersama kerumunan, mengejar sesuatu yang disebut kesuksesan. Tapi kini, di usia 45 atau lebih, semuanya terasa diam. Seolah dunia telah bergerak ke babak baru dan kamu tertinggal dalam prolog. Mengapa justru ada orang-orang yang menemukan puncak kejayaannya setelah melewati usia yang selama ini disebut sebagai masa produktif? Bukankah dunia telah menanamkan dalam benak kita bahwa kesuksesan seharusnya datang lebih awal, di usia 30, bahkan 25? Mengapa kamu justru merasa makin jauh dari diri sendiri ketika dunia terus menuntutmu untuk menjadi lebih dewasa, lebih mapan, lebih siap? Dan jika ternyata semua pencapaian yang kamu kejar hanyalah ilusi yang tertunda, lalu apa arti dari semua ini? Di tengah kekacauan tersebut muncul satu fakta yang ganjil. Banyak tokoh besar justru mulai bersinar setelah usia 45 tahun. Napoleon Hill tidak menulis Think and Grow Rich hingga usia 54. Colonel Sanders merintis KFC di usia 65. Dan Viktor Frankl merumuskan makna hidup yang paling mendalam, bukan dari ruang kuliah, melainkan dari kegelapan kamp konsentrasi Nazi. Mereka bukan terlambat, mereka terjaga di usia ketika kebanyakan orang justru sudah menyerah pada rutinitas. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apakah aku terlambat? Melainkan, apa yang mereka temukan setelah usia 45 yang tidak ditemukan orang kebanyakan? Apa rahasia dalam diri manusia yang baru terbuka ketika waktu terasa hampir habis? Dan yang lebih penting, kenapa justru di usia ini, saat tubuh mulai melemah, banyak orang justru menemukan kekuatan terdalamnya? Mungkin jawabannya bukan soal usia, melainkan soal kesadaran. Mungkin selama ini kamu tidak pernah gagal, kamu hanya belum bangun. Dan disinilah semuanya dimulai. Karena untuk menemukan rahasia itu, kamu harus melihat lebih dalam, ke akar psikologis yang tak pernah diajarkan di sekolah, tak pernah dibahas di ruang meeting, dan tak pernah dibagikan di Instagram. Kamu siap? Kita tumbuh dalam dunia yang menyamar sebagai peta. Sejak kecil, kamu diajari bahwa hidup adalah garis lurus. Sekolah, kuliah, kerja, menikah, sukses pensiun. Setiap langkah yang kamu ambil harus sesuai dengan garis itu. Menyimpang sedikit saja, dan kamu akan dianggap gagal. Tapi tidak ada yang memberitahumu bahwa garis itu palsu. Bahwa peta itu bukan milikmu, melainkan proyeksi kolektif dari generasi sebelumnya yang takut menghadapi kekacauan hidup yang sebenarnya. Maka ketika kamu memasuki usia 40-an, dan mulai merasa bahwa peta itu tidak membawamu kemana-mana, kamu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu yang salah arah. Padahal, mungkin kamu baru saja menyadari bahwa kamu sedang memakai kompas orang lain. Inilah masalah tersembunyi yang tak disadari banyak orang. Kita hidup bukan berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan ekspektasi. Ekspektasi dari orang tua yang menginginkan anaknya lebih sukses. Ekspektasi dari budaya yang memuja pemuda, kecepatan, pencapaian material. Ekspektasi dari sistem pendidikan yang mengukur nilai manusia dari angka dan jabatan. Dan kamu menginternalisasi semua itu. Kamu menanam benih kesuksesan berdasarkan definisi orang lain. Akibatnya identitasmu terbangun bukan dari dalam, tapi dari luar. Kamu mengejar validasi, bukan visi. Kamu bekerja keras bukan karena cinta, tapi karena takut dianggap gagal. Dan rasa takut itu menjadi fondasi kehidupanmu. Inilah jebakan psikologis paling kejam. Ketika kamu berhasil, kamu merasa kosong. Dan ketika kamu gagal, kamu merasa hancur. Karena sejak awal, kamu tidak pernah benar-benar hidup untuk dirimu sendiri. Secara filosofis, ini adalah krisis eksistensial yang disebut midlife awakening. Bukan krisis parubaya karena rambut mulai memutih atau tubuh mulai melemah. Tapi karena ilusi tentang siapa dirimu mulai runtuh. Ego yang selama ini kamu bangun berdasarkan gelar, status, prestasi, mulai retak.
Carl Jung menyebut fase ini sebagai momen ketika topeng sosial tidak lagi berfungsi. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura menjadi sosok yang kamu kira diinginkan dunia. Dan itu menakutkan, tapi juga membebaskan. Sebab di balik semua kebingungan itu, ada pintu kecil yang mulai terbuka. Kesadaran bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, kamu bisa menciptakan definisi baru tentang arti berhasil. Bukan berdasarkan kuantitas tapi kualitas. Bukan kecepatan tapi kedalaman. Bukan gelar, tapi makna. Namun, masyarakat modern tidak menyediakan ruang untuk percakapan seperti ini. Karena dalam sistem yang didorong oleh produktivitas dan kompetisi, tidak ada tempat bagi kontemplasi. Tidak ada penghargaan bagi orang yang memilih diam dan merenung. Tidak ada medali untuk mereka yang berhenti berlari, hanya untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Jadi kamu menyembunyikan keresahan itu. Kamu tetap tersenyum di pertemuan keluarga, tetap menyapa rekan kerja, tetap mengunggah foto liburan, meski dalam hati kamu rasa seperti penumpang dalam hidupmu sendiri. Dan itulah tragedi yang paling sunyi. Bukan karena kamu gagal mencapai kesuksesan, tapi karena kamu belum pernah bertanya, kesuksesan versi siapa? Maka tak heran, mereka yang akhirnya berhasil setelah usia 45 bukanlah orang yang tiba-tiba menemukan keberuntungan. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya melepaskan peta lama dan berani menyusun peta baru yang lahir dari kejujuran, bukan ketakutan. Namun, kesadaran ini baru permulaan. Karena begitu kamu melihat ilusi yang selama ini kamu kejar, pertanyaannya adalah, apa akibatnya jika kamu tetap berpura-pura tidak tahu? Dan itulah yang akan kita ungkap dalam bagian berikutnya. Setelah kamu menyadari bahwa peta yang selama ini kamu ikuti bukan milikmu, kamu dihadapkan pada dua pilihan. Tetap berjalan dengan peta itu dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, atau berbalik arah dan menempuh jalan yang belum pernah kamu kenal. Kebanyakan orang memilih pilihan pertama, bukan karena mereka lemah, tapi karena kita hidup dalam budaya yang menghargai kepastian, bukan kejujuran. Dan kepastian itu membuat kita tetap diam di tempat yang salah, demi rasa aman yang semu. Namun, berpura-pura tidak tahu adalah tindakan yang mahal. Dan harga yang harus kamu bayar tidak selalu terlihat, karena bentuknya bukan krisis besar, tapi kebocoran kecil yang terus menguras hidupmu secara diam-diam. Kamu mulai kehilangan energi, meski kamu cukup tidur. Kamu kehilangan gairah, meski kamu sedang liburan. Kamu kehilangan makna, meski orang-orang menganggapmu sukses. Dan yang paling menyakitkan, kamu kehilangan dirimu sendiri, tapi tidak ada yang menyadarinya. Tidak teman, tidak keluarga, tidak pasanganmu. Bahkan mungkin kamu sendiri tidak sadar betapa jauh kamu telah pergi dari siapa dirimu yang sejati. Inilah konsekuensi paling tersembunyi. Kehidupan yang tidak otentik akan selalu terasa berat. Karena kamu harus terus memikul topeng. Kamu harus terus menyesuaikan diri. Dan semakin kamu mencoba cocok dengan dunia yang tidak kamu pilih, semakin kamu menjauh dari dunia yang bisa kamu ciptakan. Lama-lama kamu mulai mencari pelarian. Ada yang melarikan diri ke pekerjaan, bekerja lebih lama, lebih keras, sampai tak sempat berpikir. Ada yang melarikan diri ke belanja, ke hiburan, ke media sosial, ke kebisingan yang membuat mereka tak sempat merasakan kekosongan di dalam diri. Tapi kekosongan itu tidak akan hilang. Ia hanya bersembunyi di balik layar, menunggu saat-saat sunyi untuk menyapamu kembali. Dan ketika malam tiba, saat kamu sendirian di kamar, kamu merasa hampa. Bukan karena kamu belum cukup sukses, tapi karena kamu belum pernah jujur. Inilah kutukan dari kebangkitan yang ditunda. Kamu tahu ada sesuatu yang salah, tapi kamu terus meyakinkan dirimu bahwa ini hanya fase. Kamu bilang nanti juga bahagia datang setelah target ini tercapai. Padahal di kedalaman hatimu kamu tahu, targetnya terus bergeser. Standarnya terus naik. Dan kamu terus kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan koneksi, kehilangan versi dirimu yang pernah bermimpi tanpa takut dihakimi. Dan kalau ini terus berlanjut, kamu akan sampai di usia tua dengan rasa penyesalan yang tidak bisa dibatalkan. Kamu akan menyadari bahwa kamu lebih sibuk membangun citra daripada membangun makna. Bahwa kamu lebih banyak berjuang agar diterima daripada belajar menerima diri sendiri. Bahwa kamu hidup dalam dunia yang tidak pernah kamu tanyakan, hanya karena kamu takut kehilangan kenyamanan. Tapi begitulah wajah asli kenyamanan dalam sistem yang palsu. Ia menjanjikan keamanan, tapi mencuri identitasmu. Ia membuatmu merasa baik-baik saja, padahal kamu perlahan menghilang dari dirimu sendiri. Namun di balik semua ini, ada peluang.
Karena setiap kebangkitan yang tertunda bisa dilanjutkan. Setiap perjalanan yang tersesat bisa dibelokkan. Dan itu tidak harus dramatis. Tidak harus dimulai dengan kehilangan segalanya. Kadang, ia dimulai dari satu momen kejujuran. Satu kalimat yang akhirnya kamu akui dalam hati, aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Dan jika kamu berani tinggal dalam kejujuran itu, walau hanya sebentar, kamu akan melihat bahwa kehancuran bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih jujur. Setelah usia 40, kamu mulai menyadari sesuatu yang tak pernah diajarkan di sekolah. Bahwa kesuksesan bukan soal pencapaian, tapi kedalaman. Dan kedalaman itu hanya datang setelah banyak hal runtuh. Sebelumnya, hidupmu mungkin digerakkan oleh ambisi. Mengejar pengakuan, membuktikan diri, membuat orang bangga. Tapi sekarang, kamu ingin sesuatu yang lebih diam, lebih jujur, lebih dekat dengan siapa kamu sebenarnya. Bukan berarti kamu berhenti bermimpi, tapi kamu mulai berhenti menipu diri sendiri demi mimpi yang bukan milikmu. Kamu tak lagi ingin hidup untuk tampil kuat, tapi untuk merasa utuh. Kamu tak lagi ingin menang, tapi ingin damai. Dan perlahan kamu sadar, menang dan damai adalah dua jalan yang berbeda. Di usia ini, kamu mulai mengganti pertanyaan-pertanyaanmu. Dulu kamu bertanya, apa yang harus aku capai? Sekarang kamu bertanya, apa yang harus aku lepaskan? Dulu kamu bertanya, bagaimana orang melihatku? Sekarang kamu bertanya, bagaimana aku melihat diriku sendiri? Dan dari pertanyaan-pertanyaan baru itulah lahir cara baru untuk hidup. Cara yang lebih mendengar, bukan hanya berkata. Lebih hadir, bukan hanya sibuk. Lebih sadar, bukan hanya reaktif. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap penting, ternyata hanya gangguan. Kebisingan, lapisan demi lapisan yang menutupi cahaya kecil di dalam dirimu. Cahaya yang pernah kamu miliki waktu masih kecil, sebelum dunia menyuruhmu untuk serius. Dan sekarang setelah semua itu kamu lewati, kamu kembali ingin menyentuh cahaya itu. Tapi kali ini bukan dengan polosnya anak kecil, melainkan dengan kebijaksanaan seseorang yang pernah hilang dan memutuskan untuk pulang. Hidup setelah usia 40 bukan tentang memulai dari awal, tapi tentang memulai dari tempat yang lebih dalam. Kamu tidak butuh validasi dari luar, karena kamu mulai merasakan keutuhan dari dalam. Bukan karena kamu sudah jadi seseorang, tapi karena kamu tidak lagi sibuk menjadi siapapun. Kamu mulai berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Berani mengecewakan orang lain demi tidak mengkhianati diri sendiri. Dan yang paling mengejutkan, dari keberanianmu menjadi nyata, kamu mulai menarik orang-orang yang juga nyata. Hubunganmu jadi lebih sedikit, tapi lebih dalam. Waktumu jadi lebih terbatas, tapi lebih bermakna. Dan kamu mulai mencintai hidup ini, bukan karena sempurna, tapi karena kamu hadir sepenuhnya di dalamnya. Inilah paradoks dari pertumbuhan sejati. Semakin kamu berhenti mencoba menjadi lebih, semakin kamu mulai menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan ambisimu, bukan trauma masa lalumu, bukan bayangan ekspektasi orang lain. Kamu adalah kesadaran yang sedang membungkus pengalaman menjadi manusia, lengkap dengan luka, tawa, kehilangan, dan cinta. Dan setelah usia 40, kamu tidak lagi hidup untuk masa depan semata. Kamu hidup di sini. Kamu mencium aroma kopi pagi dengan penuh syukur. Kamu mendengar suara anakmu tertawa dan menyadari, ini cukup, ini hidup. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena akhirnya kamu bisa melihat hidup apa adanya, tanpa kebohongan yang dibungkus pencapaian, tanpa ilusi tentang siapa kamu seharusnya jadi. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa, kamu hanya perlu menjadi nyata. Dan dari sanalah keajaiban baru akan muncul. Setelah semuanya runtuh, setelah kamu kehilangan identitas, ilusi, ambisi, dan bahkan arah, ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kamu mau bangkit kembali sebagai dirimu yang sebenarnya? Karena pada titik ini, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu bisa mencoba membangun ulang topeng lama, mencari lagi validasi, berpura-pura lagi, menjalani hidup yang berfungsi tapi tak pernah benar-benar hidup. Atau kamu bisa memilih kebangkitan. Tapi bukan kebangkitan seperti dalam film superhero. Bukan momen heroik yang penuh sorakan. Kebangkitan yang ini seringkali hening, sepi, dan bahkan menyakitkan. Karena kebangkitan sejati berarti kamu rela kehilangan semua versi dirimu yang palsu. Versi yang kamu bentuk untuk diterima. Versi yang kamu bentuk karena trauma. Versi yang kamu bentuk agar tidak merasa sendirian. Tapi justru ketika kamu melepaskan itu semua,
Kamu mulai menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan siapapun, kebebasan. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun, tapi kebebasan untuk menjadi siapapun, termasuk menjadi versi dirimu yang paling jujur, paling sederhana, paling manusia. Disitulah letak kekuatanmu. Bukan pada seberapa besar kamu bisa menguasai dunia, tapi seberapa dalam kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Dan damai itu muncul, bukan dari kepastian, tapi dari penerimaan terhadap ketidakpastian. Dari keberanian untuk tinggal di ruang kosong, tanpa terburu-buru mengisinya. Dari kemampuan untuk berkata, aku tidak tahu kemana aku pergi, tapi aku akan berjalan dengan sadar. Itulah kebangkitan. Bukan titik balik besar, tapi ribuan momen kecil yang kamu jalani dengan kesadaran penuh. Ketika kamu memilih untuk tetap terbuka, meski pernah dikhianati. Ketika kamu memilih untuk tetap mencinta, meski pernah terluka. Ketika kamu memilih untuk tetap hadir, meski tak ada yang memberi tepuk tangan. Dan inilah rahasia kecil yang tak banyak orang tahu. Kebangkitan bukan tentang menemukan versi terbaik dari dirimu, tapi tentang menjadi cukup berani untuk tidak menjadi siapa-siapa agar kamu bisa menjadi apa saja. Bukan rencana besar yang mengubah hidupmu, tapi kejujuran kecil yang kamu pegang teguh setiap hari. Kejujuran untuk berkata, hari ini aku tidak ingin pura-pura. Hari ini aku tidak ingin berlomba. Hari ini aku hanya ingin hadir dan itu sudah cukup. Dan dari tempat itu, dari kesadaran yang sederhana namun mendalam, kamu akan mulai hidup lagi. Bukan sebagai bayangan masa lalumu, bukan sebagai ambisi masa depanmu, tapi sebagai kesadaran yang bangkit di sini sekarang. Inilah hidup setelah semuanya runtuh. Bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kehidupan yang akhirnya kamu pilih sendiri. Dengan perlahan, dengan sadar, dengan utuh. Dan itulah kemenangan yang tak perlu dirayakan dengan sorak-sorai, karena jiwa yang telah bangkit tak lagi butuh sorakan. Ia hanya butuh satu hal, hadir sepenuhnya sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.